Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini saya akan menceritakan tentang Ashabul Fil atau pasukan gajah. Nah, setelah Abraha berhasil mengalahkan Iryat dan menjadi raja di Yaman sana, sampailah berita ke Najasyi. Najasyi itu yang menyuruh mereka berdua, Abraha dan Iryat itu, untuk menaklukkan Yaman. Nah, Najasyi marah saat mendengar kalau Iryat kedua panglimanya berduel dan satu mati. Abraha pun bersumpah atas nama Allah dia akan menginjakkan tanah Yaman, lalu dia akan menggundulkan rambut Abraha sebagai bentuk penghinaan. Abraha ini takut karena Najasyi itu jauh lebih kuat ketimbang Abraha. Akhirnya si Abraha ini menaruh tanah Yaman ke dalam sebuah kotak, lalu ada surat di dalamnya. Lalu dikirimlah ke Ethiopia segera. Nah, saat sampai di Ethiopia, Najasyi melihat surat tersebut. Isinya adalah, wahai Raja Najasyi, sebenarnya begini ceritanya. Iryat itu zalim, dia itu begini begitu. Jadi saya tidak punya cara lain selain berduel dan membunuhnya. Lalu untuk melepas dari sumpah Anda, saya sudah bawa ini tanah Yaman, tinggal Anda injek aja. Lalu saya sudah gundulin rambut. Nah, akhirnya Najasyi saat menerimanya dan selesai membacanya, karena Najasyi menerimanya, ya udah, baiklah. Nah, sebagai bentuk ketaatan kepada Najasyi, Abraha pun membuat gereja bernama Qulais. Nah, Abraha mengirim surat kepada seluruh jazirah Arab untuk datang ke Yaman sana, lalu beribadah ke Qulais tadi. Nah, adalah salah satu kelompok di Mekah sana bernama Ahlun Nasi. Nah, salah satu dari Ahlun Nasi ini pergi ke Yaman mencarilah gereja Qulais. Oh ya, Ahlun Nasi itu orang yang rela mati saat Mekah dicoreng, tapi mereka memiliki sifat buruk, yaitu suka ngubah-ngubah bulan. Nah, salah satu kita balik ke ceritanya ya. Jadi salah satu dari Ahlun Nasi ini pergi ke Mekah sana, lalu ke Yaman sana. Lalu saat mencari ketemu tuh gereja Qulais. Lalu dia BAB di sana. Lalu kotorannya diblepotin ke dinding-dindingnya gereja Qulais. Lalu baliklah si salah satu orang tadi. Nah, saat mendengar berita tersebut, Abraha marah. Siapa yang ngotorin gereja saya? Itu gara-gara Ahlun Nasi. Siapa Ahlun Nasi? Mereka itu suatu kelompok yang dari Mekah. Siapa itu? Apa itu Mekah? Mekah itu yang ada Ka'bahnya. Apa itu Ka'bah? Ka'bah adalah rumah yang dimuliakan oleh orang-orang yang ada di Arab. Lalu akhirnya Abraha pun memutuskan untuk menyerang Mekah. Cuman kan Abraha nggak tahu tempatnya di mana. Akhirnya dia jalan aja. Nah, ternyata ada orang yang ingin menghalang Abraha untuk ke Mekah sana. Itu kelompok pertama dipimpin oleh Az-Zunafa. Cuman dia kalah. Lalu Az-Zunafa tersebut ditawan. Esok kelompok kedua keluarlah, namanya Sufail. Sufail. Ternyata Sufail kalah, ditawan juga. Nah, habis itu saat pergi di perjalanan, sampailah ke Thaif. Itu sebentar lagi sampai ke Mekah. Nah, orang-orang di Thaif ini takut. Akhirnya pemimpin Thaif pun bilang, wahai Raja Abraha, ini saya akan menunjukkan ke arah ke Mekah, cuman jangan hancurkan kota ini. Habis itu akhirnya pemimpin Thaif itu bilang ke warga Thaif itu, siapa yang mau menuntun pasukan Abraha ke Mekah? Nggak ada yang mau. Ada tuh satu orang yang mau. Nah, akhirnya orang tersebut memimpin Abraha. Nah, saat di depan pintu ke Mekah, orang tersebut meninggal. Akhirnya Abraha tersebut berkemah di pintu Ka'bah tadi. Lalu mereka pun menakut-nakuti masyarakat Mekah dulu sebelum nyerang. Habis itu diambillah ternak-ternak yang ada di pinggiran kota Mekah. Salah satunya adalah 200 unta milik Abdul Muthalib. Nah, ternyata
ternyata saat Abdul Muthalib pun berbincang kepada tokoh-tokoh Mekah. Lalu Abdul Muthalib pun akhirnya memiliki keputusan, yaitu bertemu Abraha sendiri. Nah, saat mau bertemu Abraha, ternyata Abraha pun tidak berniat untuk bertemu tamu, walaupun itu Raja Mekah sendiri. Akhirnya saat di perjalanan dia bertemu Zunafa. Zunafa itu yang tadi jadi tahanan Abraha itu. Akhirnya dia berbincang tuh dengan Zunafa. Habis itu Zunafa bilang, sepertinya saya bisa melakukannya karena saya kenal dengan orang yang menggenggam tali gajah Mahmud, yang si pemimpin gajah. Nah, lalu si pemimpin gajah ini si pemimpin gajah yang bernama Mahmud ini warnanya gajahnya putih dan dipimpin oleh Abraha sendiri. Nah, lalu akhirnya si pembawa tali Abraha tadi pergilah dia ke Abraha, lalu mentranslatekannya. Lalu bertemulah Abdul Muthalib dengan Abraha. Nah, Abdul Muthalib ini terkenal dengan ketampanannya dan kewibawaannya. Nah, saat masuk dan Abdul Muthalib duduk, ternyata Abraha ikut duduk di lantai. Habis itu diterjemahkan oleh terjemah yang di situ. Apa maumu? Kenapa kamu datang ke sini? Akhirnya Abdul Muthalib bilang, saya adalah Abdul Muthalib, pemimpin Mekah ini. Apa maumu? Kata Abraha. Abdul Muthalib bilang kayak gini, wahai Raja Abraha, kan kamu sudah mengambil ternak-ternak milik saya dan ternak milik orang-orang Mekah. Kembalikan saja ke kami. Habis itu Raja Abraha marah. Dia bilang, saya kira kamu datang ke sini untuk menghentikan saya dari menghancurkan rumah Ka'bah itu. Habis itu Abdul Muthalib pun bilang begini, wahai Abraha, kan saya itu pemilik pengembalaan saya dan orang-orang Mekah pemilik pengembalaan Mekah tersebut. Dan Allah dan Ka'bah Ka'bah itu milik Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti akan melindunginya. Tapi si Abraha nggak nangkep poin itu. Kira Abraha bilang gini, ya udah deh gini aja, saya kembaliin ternak-ternaknya, tapi biarin saya menghancurkan Ka'bah. Akhirnya dalam 3 hari Mekah itu kosong, orang-orangnya udah pindah ke gunung-gunung dekat Mekah. Abraha pun masuk tuh ke Mekah. Lalu saat di depan Mekah, tiba-tiba Mahmud ini si pemimpin gajah duduk. Lalu ternyata penyebab dia duduk adalah Zunafa tadi, yang tahanan tadi lepas, lalu dia lompat ke dekat telinganya Mahmud tadi, lalu berkata, wahai Mahmud, ini rumah Allah yang mulia, duduklah. Wahai Mahmud, ini rumah Allah yang mulia, duduklah. Sampai 3 kali, lalu Mahmud duduk dan tidak berdiri lagi, walaupun berusaha berdirikan. Saking ototnya Abraha ini, ditusuklah Mahmud sampai kulitnya berdarah, tapi tetap nggak mau duduk. Giliran balik ke Yaman mau. Nah, tiba-tiba awan gelap. Saat melihat dari dekat, ternyata burung yang kita kenal lah, burung ababil ternyata, dan membawa batu dari neraka. Batunya itu lebih kecil dari biji kurma. Lalu satu burung